Salam jumpa kembali dengan saya Kakak Marcel. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Seperti judul thumbnail dan cuplikan video yang Kakak Marcel tampilkan di bagian depan, kali ini Kakak Marcel akan menghadirkan seorang seniman muda Papua. Dia adalah Septina Rosalina Layang. Dia akan bercerita kepada kita sekalian tentang refleksi, tentang hasil karya seni yang ia tampilkan dan ia pentaskan, dan semoga hasil karya seni dan cerita dari Septina menginspirasi kita semua. Selamat menyaksikan. Pertama, terima kasih buat Kak Marcel yang sudah berikan saya kesempatan bincang-bincang, bicara-bicara. Saya Septina Layang, jadi saya lahir di Merauke. Saya darah asli Tanimbar. Saya tidak pernah memilih mau lahir di mana gitu kan. Tapi ketika orang tua datang dan mengabdi di Papua, maka kami semua lahir di Papua dan bertumbuh di Papua, dan ini kami merasa bahwa itu adalah tempat tinggal kami, kampung kami gitu. Saya punya masa kecil itu di daerah Bupul. Saya dibesarkan dengan alam. Kenapa saya bisa kecil di kampung, di Bupul? Jadi bapak mama itu kan guru yang datang ke Papua untuk misi kemanusiaan, bidang pendidikan. Misi kemanusiaan yang bapak mama bawa itu secara sadar dan tidak sadar itu menempel di saya. Karena bapak mama itu adalah inspirasi saya sebenarnya untuk berkarya. Bicara musik saya sudah senang ya dari kecil. Jadi saya memang tertarik dengan nyanyian. Menyanyi itu bukan hal baru, menyanyi itu sudah dari kecil sekali, dari umur tidak tahu mungkin 2 tahun, 3 tahun itu sudah tidak fals, nyanyi sudah. Artinya sudah suka menyanyi seperti itu ya. Bakat musik ini kadang-kadang membuat saya puas hati untuk ingin belajar lagi lebih dalam. Nah, dari situ akhirnya saya belajar musik secara akademis. Berkarya secara serius itu sejak saya kuliah. Saya baru mulai ngerti bagaimana membuat karya-karya instrumen ataupun karya-karya vokal. Lantunan yang dikeluarkan berdasarkan sebuah ritual, doa dari orang tua yang melakukan sebuah upacara atau ungkapan hati yang diungkapkan, dibunyikan seperti itu. Nah, sehingga saya lebih senang dan fokus kepada nyanyian itu karena saya suka menyanyi, mencintai sekali nyanyian tradisi, sehingga akhirnya saya belajar kayak gitu. Ya karena saya lahir dan besar di Papua. Pertama kali bikin ada karya tentang Suite of Marine ya. Jadi karya-karya yang berangkat dari tempat saya dilahirkan, tempat saya tanam pusar itu ya. Tanah tumpah darah gitu. Jadi saya mulai berkarya dengan melihat isu-isu lingkungan. Di tahun 2014 saya bikin karya yang judulnya Ihin Sakil Somalai. Ihin itu adalah bahasa Marin yang artinya ratapan. Jadi saya dibantu oleh Mama Katarina Diken, Mama Beata Yolmen yang bantu untuk, mereka tidak kenal saya, tapi waktu itu mereka bersedia untuk menerjemahkan karena mereka mungkin melihat saya punya maksud yang baik gitu ya. Karya itu sebenarnya bercerita tentang bumi Papua. Ihin Sakil Somalai. Somalai itu bahasa Tanimbar yang artinya burung kuning. Dan saya sengaja pakai Somalai karena sebagai saya punya identitas juga sebagai orang Tanimbar. Sakil itu sebagai saya punya identitas di mana saya lahir, di mana saya injak tanah itu, dan di mana saya lihat langit Papua. Sehingga artinya itu metafora. Saya berada di bumi Papua dan di situ saya harus sebagai identitas saya untuk mengangkat budaya. Setelah saya bikin karya itu dengan format orkestra paduan suara, karya itu memberikan sebuah simbol atau makna. Cendrawasih itu indah sekali.
indah itu sama dengan bumi Papua yang indah. Cendrawasih itu unik, itu sama dengan manusia-manusianya. Itu simbol cendrawasih itu dia punya makna dalam sekali, bukan hanya bicara alam, bukan hanya bicara lingkungan, tapi juga manusia-manusianya, manusia yang ada di dalam, yang menempati bumi itu, yang menempati bumi cendrawasih itu. Karya itu sebenarnya sebuah mau dibilang kritikan juga ya, itu sebuah ratapan. Jadi cendrawasih itu menangis bukan hanya soal karena dia mau dibuka, bukan hanya soal karena dia ditembak terus punah gitu, tapi dia cendrawasih itu menyimbolkan sebuah manusia di Papua yang menangis begitu, lahir dari saya punya memori. Kalau saya sempat baca buku memori Pasonis, dan itu saya mengalami itu kayak gitu. Saya mengalami memori Pasonis dan membuat saya mengingat itu pada saat saya berbuat karya. Nah, mulai dari karya Sakil Somalai, disitulah saya mulai sering buat karya tentang hal-hal yang secara tidak sadar itu berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan. Saya bikin karya sagu sawit. Kenapa sagu versus sawit? Iya, karena di Merauke di Papua ya sawit sudah banyak sekali dan menghancurkan sagu. Artinya sagu dan sawit datang digeser sagu semua, dan itu sebenarnya adalah makna yang terjadi berdasarkan kehidupan sosial seperti itu yang saya angkat ya. Jadi ketika teman-teman di luar yang nonton, oh jadi di Papua misalnya di Merauke ini sudah sawit ini sudah terlalu banyak seperti itu. Kasihan ya masyarakat di sana harus menyewakan tanah selama 50 tahun, tanah yang berhektar-hektar disewakan dengan segala perjanjian yang tidak tahu perjanjian MOU-nya betul-betul dilaksanakan oleh perusahaan atau tidak seperti itu. Dan itu yang terjadi dan saya angkat dalam karya. Seakan-akan saya seorang aktivis, padahal saya bukan orang yang menyatakan saya aktivis tentang kemanusiaan, tetapi kemanusiaan itu adalah sesuatu yang manusiawi, bahwa kita tuh memang harus peduli sama orang lain. Kita harus betul-betul merasakan apa yang orang lain rasakan seperti itu. Dan apa yang saya kerjakan itu adalah karya yang lahir dari pengalaman bermasyarakat atau bersosial, sehingga itu saya tuangkan kayak gitu. Dan saya menyuarakan itu bukan karena dibayar berapa kayak gitu, tidak, tetapi karena ingin menyampaikan tentang suara yang dibungkam atau suara yang tidak bisa bersuara. Dan karena saya tekun dengan nyanyian, saya membuat karya lamen atau ratapan. Itu secara tidak langsung itu membawa saya kepada pertunjukan yang bukan saya tujuannya ke sana, tidak, tapi karena memang suka buat karya yang berkaitan dengan ratapan. Paradigma orang musik Papua tuh selalu yang bahagia, senang kayak gitu. Ya itu tidak salah, karena memang ada nyanyian-nyanyian perang yang pola ritmenya memang cepat, hentakan-hentakan yang bergembira kayak gitu. Tetapi di sisi lain ada nyanyian-nyanyian yang sangat banyak, dan itu nyanyian-nyanyian ratapan. Nyanyian ratapan itu yang sebenarnya menceritakan tentang kehidupan-kehidupan yang terjadi juga di Papua secara fakta dan secara nyata. Akhirnya saya bertemu dengan Mas Garin. Mas Garin punya kerinduan untuk membuat karya ratapan kayak gitu, atau karya lamen, sehingga ya saya diberikan ruang atau kesempatan juga untuk berkarya berkolaborasi dengan Mas Garin, sehingga sampailah kepada Asia Topa. Akhirnya kita karya itu ditampilkan di Melbourne dalam ajang Asia Topa, dan sebenarnya rencana ya ini karena corona, jadi beberapa negara yang akan dituntaskan ditunda seperti itu. Sebenarnya itu bukan tujuan akhir dari sebuah set, karya-karya terus harus
dipentaskan terus harus diundang kemana-mana, bukan. Tetapi itu hadiah-hadiah dari ketekunan sebenarnya, ketekunan, keseriusan, dan konsisten. Kita konsisten untuk berkarya seperti itu. Bagi saya bekerja seni itu kan bukan pekerjaan karir, tapi itu adalah kerja spiritual, kerja semangat. Jadi saya mengangkat isu-isu tentang Papua, sosial, lingkungan yang terjadi itu bukan karena sesuatu terus mengangkat karir, tapi itu karena memang semangat, spirit. Ada doa di dalamnya. Mungkin dengan saya punya karya itu orang banyak yang tahu, terus orang banyak membuka paradigmanya, pemahamannya tentang Papua, ada nilai-nilai positif yang terjadi misalnya. Selalu welcome ya. Jadi orang tua tuh sangat merindukan orang-orang yang mau memberikan waktunya, cerita sama mereka. Bapak mama tuh di kampung-kampung yang saya pergi tuh, orang-orang tuh baik sekali. Orang terima saya betul, bahkan tidak kenal sebelumnya saja bisa tiba-tiba bisa langsung akrab. Dalam berkarya kami baru punya satu komunitas ya yang dibentuk ya. Kalau di Jayapura komunitas Seksen itu kerja kecil-kecil, hal-hal yang sederhana, seperti misalnya kita pentas setiap bulan purnama di Bukit Jokowi gitu ya. Dan sampai saat ini komunitas masih ada, cuma kita belum aktif kembali karena itu masing-masing sedang menimba ilmu. Dan selain itu dengan pekerjaan dokumentasian yang saya kerjakan, saya bertemu dengan Kakak Dafro Sakaimu. Itu kakak salah satu guru yang ada di Kampung Gagam di Mapi. Dia punya satu kelompok, dan semua tuh anak-anak Papua punya kelompok paduan suara. Kelompok paduan suara itu memiliki kualitas yang sangat baik. Mereka anak-anak di kampung, semua satu kampung ya, satu kampung, anak-anak kampung itu saja mereka sering diundang dalam acara kenegaraan di kabupaten, dan mereka sudah terbentuk dari 2005. Ya, saya membantu apa yang bisa saya bantu, karena masih keterbatasan waktu ya, masih keterbatasan gerak juga. Saya berharap juga anak-anak generasi Papua itu semakin mencintai budayanya, tidak malu akan budayanya, semakin kreatif. Dan sebenarnya satu hal, kita jangan takut, harus berani untuk keluar dari zona-zona aman yang sudah ada gitu. Dan juga jangan takut untuk mengangkat sebuah fakta, sebuah hal-hal realita yang terjadi di Papua, karena itu juga salah satu ungkapan-ungkapan kejujuran dari sebuah karya. Kalau kita bilang Papua memang indah, tapi sekarang apakah betul-betul indah? Apakah tidak ada hal-hal yang terjadi di sana? Masih banyak kejeritan, ratapan yang terjadi yang tidak terangkat seperti itu, dan itu butuh keberanian ya, dan kita jangan takut untuk melakukan hal-hal yang benar seperti itu. Iya, terima kasih, Tuhan memberkati. Tanah Papua memberikan berkat yang melimpah bagi saya dan bagi semua orang yang mendiami tanah ini. Oleh karena itu, saya harus memastikan bahwa setiap pergerakan saya adalah pergerakan untuk kemanusiaan di tanah Papua, sebagai bentuk penghormatan atas mereka yang memiliki tanah ini. Jangan takut untuk menyuarakan kebenaran, jangan takut untuk menyuarakan keadilan melalui platform kita masing-masing. Salam dari saya, Kakak Marcel. Sampai jumpa.